Hello good people, what's up everybody from around the world, yo. Datang semua ceritain, nanti ada editing turun kayak rame gitu. Ya, gua Ibnu, kita dari Afterwork Production, yeay. Masa soal sih? Biasa aja. Ya guys, kembali lagi kita dari Afterwork Production. Ini video ketiga kita untuk di COVID karantina ini. By the way, yang kita mau share sekarang adalah 14 film rekomendasi kita untuk kalian yang ngabuburit. Kok kalian ngabuburit? Untuk kalian yang lagi ngabuburit buat nonton. Iya buat nonton. Ada rekomendasi filmnya 14 film. Nanti editingnya gini. Nah, ini filmnya. Enggak sekarang gue tampilin di akhir. Nah, guys, film yang 14 film rekomendasi kita ini kita jamin itu tontonan wajib kalian selama bulan puasa, pokoknya seumur hidup lah. Itu tontonan wajib kalian harus nonton, dimana kita udah ngemasih dan cukup baik. Yuk, sini deh. Lu, lihat lagi. Sini, baiknya. Nggak, canda. Gue sendiri. Ya, pokoknya cukup baik 14 film itu yang menurut kita itu sangat worth it buat ditonton, apalagi buat kalian yang ngabuburit. Jadi, nggak usah kemana-mana, apa langsung kita mulai aja? Oke, bentar gue ganti baju dulu. Untuk rekomendasi film pertama kita adalah The Shawshank Redemption. Film ini menceritakan kisah seorang bankir bernama Andy yang akan dipenjara kurang lebih 20 tahun atas pembunuhan istri dan anaknya. Walaupun dia mengklaim dia tidak melakukannya. Film ini mempunyai durasi 142 menit. Dan nomor 1 loh di IMDb. Menurut gue sih worth to watch banget. Mendingan lu cek. Apain lu? Nggak usah deket-deket, nanti kena makeup gue. Nggak usah deket-deket. Ngapain lu buka baju lo, bokok? Lu kata gue Ariel Tatum apa? Ngapain lu buka lagi? Gue bukan penyuka sesama jenis, anjing. Kalau gue dari Manchester mah iye. Bodoh, cabut. Greatest movie of sports of all time, Space Jam. Ini film klasik, film Michael Jordan sama Looney Tunes. Jadi digabungin pada waktu itu, digabungin antara live action sama 3D animation. Gokil banget sih menurut gue. NANI?! Oke, film berikutnya adalah film dari Korea, yaitu film, ini bukan film series ya, ini film yang cuma 2,5 jam kalau nggak salah durasinya, yaitu Miracle in the Cell No. 7. Miracle in the Cell No. 7 itu merupakan drama tentang kekeluargaan. Jadi ada seorang ayah dan anak perempuannya, kayak yang mereka tuh saling melengkapi lah. Tapi ayahnya ini tuh punya kelainan, gitu. Dia tuh cacat, kalau nggak salah cacat. Ya apa sih dia? Kalau nggak salah IQ-nya rendah gitu deh, IQ-nya rendah di bawah 100 sehingga dia dikatakan tidak mampu untuk mengurus anaknya sampai dewasa. Seiring berjalannya waktu, ayahnya ini tuh melakukan kesalahan dan dituduh sebagai pembunuh, dan akhirnya ayah ini dipenjara. Nah, drama itu dimulai tuh dari gimana si anaknya yang ngerasa kehilangan banget sama ayahnya akhirnya dipenjara. Gue boleh jujur sih, gue nonton film ini nangis 3 kali ya. Mata gitu, karena film ini menyentuh banget sih, terutama untuk kalian yang sayang banget sama ayah kalian. Dan film ini dikemas dengan sangat menarik karena ada humornya juga. Humornya pun bikin gue ngakak banget.
Dan sedih sih, sedihnya itu sih yang gue cari. Film ini worth watch banget untuk ditonton saat ngabuburit karena menambah apa ya? Menambah rasa kasih sayang terhadap orang tua, membuat kita lebih berbakti dan berhenti untuk kelabi. Nah, ini nih yang gue suka. Selanjutnya ada film The Greatest Showman. The Greatest Showman ini menceritakan perjuangan kisah nyata seorang bernama Barnum yang akhirnya dikenal sebagai pelopor sirkus dunia. Salah satu hal favorit dari film ini menurut gue adalah keberadaan lagu Never Enough-nya. Menurut gue sih nyentuh banget di hati. Oke, langsung aja lo tonton. Check it out. You must be Gertrude Stratton. I'm looking for your son. Hah? Gue mah buat bisa. Punya mah belum, condet. Lu mau gue buatin? The hospital record says you do. Charles, right? Age 22? Apaan sih? Halu lu. Untung muka lu mirip Wolverine. Gue maafin. Film berikutnya adalah film The Prestige. The Prestige ini adalah film yang dibuat oleh Christopher Nolan, yang dimana menceritakan tentang dua orang pesulap yang saling mengadu sulap mereka ke audiens. Jadi perang tapi antar pesulap gitu dengan magic. Dan film ini dibintangi oleh, yang pasti kalian tahu itu ada Wolverine atau Hugh Jackman, dan satu lagi itu adalah Christian Bale yang main Batman Trilogy. Jadi ternyata sebelum mereka jadi superhero, mereka jadi pesulap dulu. Seperti itulah. Ini film basket favorit gue, White Man Can't Jump. Ini diperanin sama Wesley Snipes dan Woody Harrelson. Ini tentang dua orang sahabat yang main basket bareng. Nggak cuma ngeliatin skill-skill main basket mereka, tapi juga kehidupan mereka. Ini keren banget sih, lo semua harus pada nonton nih. Oper. Ayo, hei. 5 minutes later. Oh, banget sih. Oper dong. Approximately 10 hours later. Banget sih. Nah, ini nih yang gue suka. Selanjutnya ada film dengan judul I Am Legend dengan durasi 101 menit dan dibintangi oleh Will Smith. Menurut gue ini tontonan yang layak banget buat kalian ngabuburit. Film ini menceritakan kisah seorang peneliti militer atau dokter militer yang akan mencari obat penangkal virus maut. Mendingan lu langsung tonton deh. Oi, ya. Wah, gila nih.
Will Smith beneran nih, bukan William Tanu nih. Mantep, kudu foto gue. The hell are you doing out here, Fred? Lah, gue Ibnu, Will. Ibnu, bukan Fred, Ibnu gue. What the hell are you? Lah, gue Ibnu, sumpah Will. Kagak cocok, kulit gue hitam, kagak cocok. Dipanggil Fred, Ibnu, gue Ibnu. No! Lu ngapain malah ngambil pistol, anjir? What the hell are you doing out here, Fred? Anjir lah, serial Milo. Gue udah bilang, gue Ibnu, bukan Fred. Sumpah. Fred, if you're real, you better tell me right now. Asli. Jangan berani, Will. Please. I am legend. Damn it, Fred! Film kocak dari aktor favorit gue, Adam Sandler. Itu dia remake film Longest Yard di tahun 2005 kalau nggak salah. Longest Yard ini bercerita tentang tim football tapi yang dibentuk di dalam penjara. Jadi semua tim football itu napi melawan tim polisi. Ini kocak dan seru banget sih film ini. Here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the, y'all don't really want it like that. I said so, I keep big bills up in my heart, don't look dirty like blood, so ain't got no twist in my head, but I'm still dreadful, and I got plenty of bread, so I go to bed full. I'm in it to win it, I'm all in. I might call you my cuz, young blood, but we ain't kin. You think of jumping, man, you best think again. Look dirty, I'm the type of man that might go broke for revenge. Had some not so nice friends, kick the door off the hinge. Oke guys, jadi film yang gue mau rekomendasi yaitu adalah film Money Heist. Film Money Heist ini menceritakan tentang sekumpulan orang yang basicnya dulu mereka tuh orang jahat. Mereka orang jahat, bukan orang jahat sih, penjahat ya. Mungkin mereka basicnya baik terus tersakiti akhirnya jadi jahat. Basicnya itu mereka adalah kriminal. Dulunya kriminal, kayak dulu pernah ngerampok, dulu pernah segala macam. Nah, mereka tuh dikumpulin sama seseorang bernama Profesor yang punya rencana untuk merampok sesuatu. Filmnya ini worth watch banget. Kenapa? Karena film ini dikemas tuh dengan sangat baik, dari drama cintanya, actionnya, dan yang paling menarik itu adalah dari kepintaran si pemimpin mereka, yaitu The Professor. Berikut contoh kepintaran dari si Profesor. Hi everything. What? Kenapa? Soy Raquel Murillo, inspectora al mando de la gestión del atraco. ¿Con quién hablo? Oke, Ibu Raquel, ¿Anda bisa saya bantu, Bu? Perdone, le oigo un poco raro. Entonces debería hablar directamente con el presidente, pero puesto que está ocupado dirigiendo el... Entonces debería hablar directamente con el presidente, pero puesto que está ocupado dirigiendo el país... Eso es lo que quiere. Un helicóptero. Entonces debería... ¿Cómo? No tengo inconveniente en contestar a su pregunta, pero creo que debería informarle que esta conversación está siendo escuchada. Esta conversación está siendo escuchada por varios miembros de la UDEF, de la UIT, el CNI, su gabinete de enlace, el jefe de los GEOs y varios científicos. Creo que por el momento es suficiente, ¿no? Su gabinete de enlace, el jefe del... Film ini oke banget untuk dipakai buat ngabuburit. Tapi ya film ini emang ada beberapa adegan pornonya, dan ya
Kalau misalnya lagi puasa, kita lagi puasa ya, puasa kan intinya menahan nafsu. Jadi kalau misalnya nonton tapi nggak nafsu, ya nggak batal. Terus ada Moneyball, ini diperanin sama Brad Pitt sama Jonah Hill. Ini film tentang tim baseball namanya Oakland A's. Brad Pitt itu jadi general manager, di mana dia ngubah semua sistem pencarian bakat atlet-atlet baseball yang darinya dulu sangat-sangat tua, konservatif. Terus dia ngubah di sini dengan cara sistematis dan analytical. Ini keren, film ini salah satu yang paling keren. Who are you? Saya, Afi Pak Bos. Iya. What do you do? Tukang fotokopi Pak Bos. Who are you? Ya Allah, dari tadi nanya who are you. Gue Afi, tukang fotokopi. What do you do? Si anjing, amnesia. Kerjaan gue fotokopi. Nih kertas, gue masukin fotokopi. Keluar jadi 2. Ngeri lo. I don't give a rat's ass what your name is. Anak singkong songong lo. Nantangin. Pala lu gue masukin mesin fotokopi nih. Oke, film berikutnya adalah film The Lord of the Rings. Pasti kalian udah banyak banget yang udah pernah nonton film ini. Tapi menurut gue film ini worth to watch banget untuk diajak ngabuburit. Untuk kalian yang belum pernah nonton film ini itu menceritakan tentang seorang raja kegelapan. Gak usah seorang, semakhluk raja kegelapan yang kehilangan cincin ajaibnya. Dia kehilangan tadi mana, dia mencari-cari, udah nanya resepsionis, udah tanya siapa, tetap gak ketemu. Nah akhirnya cincin itu ditemukan oleh seorang hobbit namanya Frodo. Nah, jadi masyarakat setempat situ, masyarakat bagian Lord of the Ring itu menganggap bahwa cincin itu membawa ketidakseimbangan pada dunia mereka, sehingga mereka beranggapan bahwa kalau cincin ini dimusnahkan, mungkin semua akan sehat sentosa. Nah, cincinnya ini memiliki kekuatan super, yaitu bisa ngilangin orang gitu. Jadi kalau misalnya dipakai tuh, misalnya selotip nih ya, misalnya selotip, cincinnya tuh kalau dipakai tuh orang itu bisa hilang kayak gini nih. Nah, hilang kan? Kalian nggak bisa lihat saya kan? Hilang kan? Terus pas dicopot balik lagi. Tada. Nah intinya film 1, 2, 3 ini sekarang tentang perjalanan si Frodo itulah mendapatkan cincin tersebut. Yang gue mau rekomendasiin selanjutnya adalah film dengan judul 50 First Date. Kenapa 50 First Date? Jujur gue baru nonton lagi film ini. Sejak terakhir gue tonton tuh kayak awal film itu keluar 2004 kalau nggak salah, dan gue nonton lagi 2014 atau 2015, dan gue baru nonton lagi kemarin. Ini worth it banget. Apalagi kalian yang punya pasangan dan yang anyway, menurut gue ini worth it banget ditonton karena film ini menceritakan tentang 50 pacaran pertama gitu. Sinopsisnya kayak gini, dimana ada seorang pria namanya Henry. Si Henry ini tuh adalah seorang dokter binatang laut, dimana dia fuckboy. I want to be a fuckboy. I want to be a fuckboy. Ya jadinya dia tuh fuckboy intinya si Henry ini. Terus dia ketemu seorang wanita di sebuah kafe namanya Lucy. Dia ya gerak-gerik fuckboy lah, dia mencoba deketin Lucy, di mana cukup dekat. Saat pertemuan pertama dia cukup dekat, dan dia berharap di pertemuan selanjutnya dia mau lebih deketin lagi untuk dapat, if you know what I mean, staycation. Abaikan. Jadinya dia mau deketin Lucy lagi di pertemuan selanjutnya, tapi dia dikasih tahu bahwa sebenarnya si Lucy ini, si perempuannya ini, dia mengidap
penyakit, dimana penyakitnya itu dia lupa ingatan. Jadi dia selalu lupa ingatan setiap harinya. Dia cuma ingat di ingatan terakhir dimana saat dia kecelakaan. Nah ini agak sadnya di sini sih nanti. Do you have any idea who I am? No. No? That sucks. Tapi gue nggak spoiler karena itu emang udah dijelasin di awal film. Yang bagusnya dari film ini adalah dimana seorang pria yang tadinya fuckboy ini, gue dong, nggak sih, gue nggak. Jadi maksud gue, dimana seorang pria yang tadinya fuckboy ini dia berusaha gimana caranya si Lucy ini tetap bisa jatuh cinta sama dia setiap harinya. Jadinya jujur gue agak pakai perasaan saat ngomong itu karena gue ngelihat banget perjuangan pria yang tadinya fuckboy banget, terus dia sangat berjuang dimana seorang wanita yang mungkin mempunyai kekurangan dari penyakit lupa ingatannya, tapi dia tetap mencintainya gitu, dan dia selalu berusaha gimana si wanita itu inget gitu sama dia setiap harinya. Ya itu menariknya dari film ini. Menurut gue lu harus nonton sih. Apalagi yang cewek-cewek yang kayak sekarang lagi zamannya Korea atau Netflix segala macam. Menurut gue ini film worth it banget buat ditonton karena ini romance komedi genrenya juga. Terus apa lagi harus gue bilang dari film ini? Bagus sih intinya sih. Lebih bagus lagi kalau nontonnya sama pasangan. Terus lebih bagus lagi kalau nontonnya sambil staycation. Film berikutnya yang akan gue rekomendasiin adalah film horor. Yang menurut gue ini film horor yang gue suka dari sinematiknya, ceritanya, dan ini bagus banget dan ini worth to watch again during the quarantine. Oke, next adalah film The Eye. Oke guys, film berikutnya yang bakal gue rekomendasiin untuk nemenin kita ngabuburit adalah film The Eye. So serem gitu, biar serem aja. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang buta karena cinta, akhirnya dia melana. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang buta dan akhirnya dia mendapatkan mata baru dari rumah sakit, dan ternyata pas dipasang dia tetap buta. Bercanda. Oke, pas matanya dipasang, dia jadi bisa ngelihat. Ya ini, kan mata baru. Semenjak mata barunya itu dipasang, dia itu jadi bisa ngelihat makhluk halus itu. Nah, makhluk halus itu contohnya seperti cewek yang biasanya malam-malam joget-joget di Senopati ya kan, mulus-mulus, jadi pengen makhluk halus sehingga dia itu mengganggu hidupnya dia. Nah, film itu menceritakan tentang bagaimana kehidupan dia yang baru dengan matanya yang goib gitu. Film ini worth to watch banget dari ceritanya, scene-scene-nya, dan jump scare-nya. Jump scare-nya tuh banyak banget sih, jadi menurut gue ini salah satu film yang worth to watch untuk ditonton. Nah, untuk film selanjutnya ada film dengan judul Forrest Gump. Forrest Gump ini menceritakan kisah seorang ibu yang berjuang membesarkan anak laki-lakinya. Setiap jenjang kehidupan anak laki-lakinya pun ada ceritanya. Film ini menarik banget, dan yang hebatnya dari film ini adalah dia memenangkan 6 Oscar pada tahun 94, di mana salah satunya ada Best Picture, Best Actor, dan Best Director. Menurut gue, lu harus nonton film ini karena film ini memotivasi banget sih. Worth to watch.
Oh. Ada apa nih? Ada apa? Ada apa? Tenang. Ada apa nih? Gila lu bocah. Setan. Ini bukan lempar jumroh, Malik. Lu kata lu haji apa? Lu juga Cherry Bell. Udah lu bantuin temen lu naik cepetan. Snoop, I'm Forrest Gump. Just run away, Forrest. Run, Forrest! Run away! Hurry! Get the bikes! Hurry up! Let's get it! Come on! Look out, Johnny! Here we come! Lari, bocah, lari. Bodo amat, kaki lu kayak tengkleng. Lari, pokoknya lari. Lari. Gue udah duga, lu pengemis bohongan, Malik. Oke guys, sekian film yang kita rekomendasi untuk ngabuburit. Kali ini mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa tulis di komentar rekomendasi film kalian. Jangan lupa like video ini, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Oke? Kita dari Afterworld Production. See ya! Hilang kan? Kalian nggak bisa lihat saya kan? Hilang kan? Kepetualangan gitu, day to day. Ngempet. Hi everything. Seperti yang kita ketahui. Skip. Itu oke banget, nanti ada motor ember cuy lewat. Bangsat. Halo, saya Ibnu. Kita dari Afterworld Production. Anjing.